Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini dengan penuh keseriusan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ada beberapa subtema yang akan kita eksplorasi, yang tentunya relevan baik bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia maupun pendidikan olahraga kesehatan. Pertama, kita akan menggali arti penting persatuan dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Tanpa persatuan, berbagai perbedaan yang kita miliki bisa menjadi pemicu perpecahan. Selanjutnya, kita akan membahas nasionalisme dan patriotisme dalam konteks Pancasila. Bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Disinilah pentingnya memadukan rasa nasionalisme dan patriotisme dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tak kalah penting, Pancasila berperan sebagai pengikat keragaman budaya. Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, Pancasila adalah perekat yang menyatukan kita tanpa memandang suku, agama, atau budaya. Kemudian kita akan membicarakan integrasi nasional dan peran panjang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Kita dapat menciptakan persatuan yang kuat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini. Pada saat yang sama, di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada tantangan besar. Oleh karena itu, penguatan persatuan di tengah tantangan global menjadi sangat krusial agar kita mampu bersaing dan tetap menjaga identitas bangsa. Selanjutnya, kita akan melihat peran pendidikan dalam membangun kesadaran persatuan. Pendidikan memiliki kekuatan besar dalam menanamkan rasa persatuan sejak dini, sehingga menjadi bekal bagi generasi mendatang untuk menjaga keutuhan bangsa. Terakhir, kita akan membahas bagaimana mengatasi konflik sosial dengan prinsip persatuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal persatuan, konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat diredam dan diatasi dengan cara-cara yang lebih damai dan berkeadilan. Semoga perkuliahan hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai sesi ini dengan penuh antusiasme dan keterbukaan dalam berdiskusi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Arti penting persatuan dalam Pancasila. Persatuan adalah salah satu prinsip utama dalam ideologi Pancasila yang tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan ini memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. A. Persatuan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman ini berpotensi menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, persatuan sangat penting agar Indonesia tetap utuh. Tanpa persatuan, bangsa ini akan rentan terhadap konflik sosial, politik, dan budaya yang dapat mengancam kedaulatan negara. B. Persatuan sebagai syarat mewujudkan kehidupan yang harmonis. Persatuan juga berarti kesadaran untuk menerima dan menghormati perbedaan, menjadikannya kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan persatuan, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa diskriminasi atau konflik. Sebagai contoh, semangat persatuan sangat terlihat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua elemen bangsa bersatu untuk melawan penjajah. Dan tanpa persatuan ini, perjuangan kemerdekaan mungkin tidak akan berhasil. Persatuan sebagai penopang pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan sulit berjalan tanpa adanya persatuan. Dengan persatuan, seluruh elemen masyarakat dapat kerjasama untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi, persatuan antara masyarakat dan pemerintah akan membuat kebijakan lebih efektif dan memampukan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, ketika ada berbeda pendapat di antara siswa tentang kegiatan ekstrakurikuler, guru dapat mendorong siswa untuk bersatu, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Di masyarakat, saat gotong royong di desa, semua warga, meski dari latar belakang berbeda, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, mengesampingkan perbedaan demi tujuan bersama.
Dengan memahami arti penting persatuan dalam Pancasila, kita diingatkan untuk selalu menjaga kerukunan dan harmoni di tengah perbedaan agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan maju. Nasionalisme dan patriotisme dalam konteks Pancaks. Berikut adalah penjelasan mengenai nasionalisme dan patriotisme dalam konteks Pancasila, beserta contoh nyata yang relevan untuk setiap sila. A. Sila pertama, nasionalisme, menghargai keberagaman agama di Indonesia dengan menghormati keyakinan orang lain, meskipun berbeda. Misalnya, warga yang berbeda agama tetap menjaga hubungan harmonis dengan menghormati hari-hari besar agama lain seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, atau Nyepi. Patriotisme, secara aktif membela hak kebebasan beragama dan menjaga tempat ibadah dari ancaman intoleransi. Contohnya, masyarakat lintas agama bekerja sama menjaga rumah ibadah atau terlibat dalam dialog lintas agama untuk meredam konflik. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperjuangkan hak asasi manusia di dalam negeri dan di panggung internasional. Contohnya adalah partisipasi dalam kegiatan sosial untuk mendukung korban kekerasan, seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam atau kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Patriotisme, melawan ketidakadilan di dalam negeri, seperti memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Misalnya, saat terjadi pelanggaran HAM, patriotisme ditunjukkan dengan dukungan terhadap korban dan usaha menegakkan keadilan. Sila ketiga, nasionalisme, menjaga persatuan bangsa dengan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Contohnya adalah melestarikan budaya tradisional, seperti mengajarkan tari daerah, bahasa daerah, dan kuliner lokal kepada generasi muda. Patriotisme, tindakan nyata dalam menjaga keutuhan bangsa, seperti membantu sesama saat terjadi bencana. Contohnya saat terjadi gempa, masyarakat dari berbagai daerah bersatu memberikan bantuan kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwaksionalisme. Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti mengikuti pemilihan umum dan memahami pentingnya hak suara. Misalnya, warga yang antusias datang ke TPS untuk memilih pemimpin yang mereka percaya. Patriotisme terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, seperti berpartisipasi dalam musyawarah desa atau rapat publik. Misalnya, warga yang memberikan masukan dalam musyawarah desa tentang pembangunan infrastruktur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendukung kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan produk dalam negeri. Misalnya, membeli produk lokal seperti hasil UMKM, kerajinan tradisional, atau produk pertanian lokal. Patriotisme memperjuangkan keadilan sosial dengan membantu kelompok yang kurang beruntung. Misalnya, berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, mengajarkan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, atau menjadi relawan dalam program pendidikan di wilayah tertinggal. Kesimpulan, nasionalisme dan patriotisme dalam konteks Pancasila tercermin dalam tindakan nyata yang mencerminkan cinta tanah air dan pengorbanan untuk kesejahteraan bangsa. Nasionalisme lebih pada kebanggaan dan identitas sebagai bagian dari Indonesia, sementara patriotisme diwujudkan dalam upaya nyata untuk melindungi, memperjuangkan, dan membangun bangsa, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Dengan nasionalisme dan patriotisme yang kuat, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI, serta mengembangkan bangsa menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 3 Pancasila sebagai pengikat keragaman budaya. A. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat keragaman budaya di Indonesia. Negara kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa, ratusan bahasa, dan berbagai agama serta adat istiadat. Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman ini. B. Pancasila sebagai pengikat. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana Pancasila berfungsi sebagai pengikat keragaman budaya, dengan mengacu pada masing-masing sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengikat keragaman, menghargai semua agama yang ada di Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya toleransi. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa takut diintimidasi. Contoh konkret, di sekolah,
Siswa dari berbagai agama saling menghormati saat merayakan hari besar keagamaan, seperti mengucapkan selamat dan berpartisipasi dalam perayaan secara hormat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengikat keragaman. Pancasila mengajarkan untuk menghargai hak asasi manusia, terlepas dari perbedaan budaya, suku, atau agama. Ini menciptakan kesadaran untuk bersikap adil dan beradab dalam berinteraksi. Contoh konkret, siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam proyek sosial, seperti kampanye anti-diskriminasi atau kegiatan kebersihan lingkungan, yang mengajarkan kerjasama dan menghargai perbedaan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, pengikat keragaman. Pancasila menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Setiap orang diharapkan untuk menjaga persatuan dan saling mendukung. Contoh konkret, dalam kegiatan sekolah seperti perayaan Hari Kemerdekaan, siswa dari berbagai suku menampilkan budaya daerah masing-masing, namun tetap bersatu dalam kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pengikat keragaman. Pancasila mendorong proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak tanpa memandang latar belakang, menciptakan suasana saling menghargai dan mendengarkan. Contoh konkret, di kelas, saat pemilihan ketua kelas, siswa dari berbagai latar belakang budaya berpartisipasi aktif dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ikat keragaman. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. Ini mendorong masyarakat untuk bekerja sama demi terciptanya keadilan sosial. Contoh konkret, siswa melakukan kegiatan bakti sosial, seperti mengumpulkan dana dan barang untuk membantu anak-anak kurang mampu di lingkungan sekitar, tanpa memandang latar belakang budaya atau sosial. C. Pentingnya Pancasila dalam pendidikan. Dalam pendidikan, Pancasila berperan sebagai nilai-nilai fundamental yang harus diajarkan kepada siswa. Dengan memahami dan menerapkan nilai Pancasila, siswa akan dapat menghargai keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa, membangun sikap toleransi dan saling menghormati, meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam mengikat keragaman budaya Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. 4. Integrasi nasional dan Pancasila. 1. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda seperti suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kerangka negara. Di Indonesia, yang kaya akan keberagaman, integrasi nasional sangat penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Peran Pancasila dalam integrasi nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mendukung upaya integrasi nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai peran setiap sila Pancasila dalam membangun integrasi nasional, disertai dengan contoh konkret. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua agama. Dengan saling menghargai perbedaan keyakinan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Di sekolah, siswa dari berbagai agama mengadakan dialog lintas agama untuk saling memahami. Misalnya, siswa Muslim, Kristen, dan Hindu berbagi pengalaman tentang perayaan agama masing-masing yang memperkuat rasa saling menghormati. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran dalam integrasi. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan beradab, tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Contoh konkret, dalam kegiatan sekolah, siswa dari berbagai suku bekerja sama dalam proyek sosial, seperti bakti sosial di panti asuhan, di mana semua siswa terlibat tanpa memandang latar belakang mereka. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Peran dalam integrasi. Sila ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Semua warga negara diharapkan memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadap bangsa dan negara. Contoh konkret, saat perayaan Hari Kemerdekaan, sekolah mengadakan lomba yang menampilkan budaya dari seluruh Indonesia,
seperti tari daerah dan sajian makanan tradisional. Kegiatan ini membantu siswa mengenal dan menghargai keragaman budaya. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendorong partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan suasana saling menghargai dan mendengarkan suara setiap kelompok masyarakat. Contoh konkret, dalam pemilihan ketua OSIS, seluruh siswa diajak berdiskusi dan memberikan suara. Mereka belajar menghargai perbedaan pendapat serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di sekolah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dalam integrasi. Pancasila menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Contoh konkret, siswa terlibat dalam program penggalangan dana untuk membantu siswa yang kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Pentingnya integrasi nasional dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, integrasi nasional sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat menghargai perbedaan budaya dan latar belakang, membangun sikap toleransi dan kerjasama, mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Kesimpulan, Pancasila memainkan peran kunci dalam mendukung integrasi nasional di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Melalui pendidikan berbasis Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan bersatu dalam keragaman. Penguatan persatuan di tengah tantangan global. Pengertian persatuan. Persatuan adalah kondisi di mana berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, seperti suku, agama, dan budaya, dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman yang kaya, persatuan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. B. Tantangan global. Di era globalisasi, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi persatuan seperti perbedaan budaya. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang dapat mengubah cara hidup masyarakat. Konflik sosial. Ketegangan antar kelompok dapat muncul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. Informasi negatif. Media sosial dapat menyebarkan berita palsu atau kebencian yang memecah belah masyarakat. C. Penguatan persatuan melalui Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang berperan penting dalam memperkuat persatuan di tengah tantangan global. Berikut adalah kontribusi setiap sila dalam penguatan persatuan, dengan contoh konkret. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penguatan persatuan. Sila ini menekankan pentingnya menghargai semua agama. Dalam menghadapi tantangan global, toleransi antar agama sangat diperlukan. Contoh konkret, di sekolah, siswa mengadakan dialog antar agama untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan, saling berbagi pengalaman tentang perayaan agama masing-masing. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penguatan persatuan. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks global, ini berarti memperjuangkan hak asasi manusia. Siswa terlibat dalam kampanye anti-diskriminasi di sekolah, mendukung hak-hak kelompok minoritas, dan belajar menjadi advokat keadilan sosial. 3. Sila ketiga, persatuan. Sila ini mengajak semua warga negara untuk menjaga persatuan meskipun ada perbedaan. Identitas sebagai bangsa Indonesia menjadi penting di era globalisasi. Contoh konkret, saat peringatan Hari Kemerdekaan, siswa menampilkan seni dan budaya dari berbagai daerah, menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia meskipun berbeda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan persatuan. Semua kelompok diharapkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan suasana saling menghargai dan mengurangi konflik. Contoh konkret, di sekolah, pemilihan ketua OSIS melibatkan diskusi dan pemungutan suara dari seluruh siswa, mengajarkan penting mendengarkan pendapat dan bekerja sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan persatuan, kesejahteraan untuk semua menjadi kunci dalam menciptakan solidaritas di tengah tantangan global. Contoh konkret,
Siswa berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial seperti mengumpulkan dana untuk siswa kurang mampu, menunjukkan kepedulian, dan menguatkan persatuan. D. Pentingnya penguatan persatuan dalam pendidikan. Penguatan persatuan dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat membangun sikap toleransi dan saling menghargai, mengembangkan identitas sebagai bangsa yang kuat, menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Kesimpulan, penguatan persatuan di tengah tantangan global sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Melalui pendidikan yang berbasis Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan bersatu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran persatuan. Kesadaran persatuan. Kesadaran persatuan adalah pemahaman dan sikap yang mendorong individu untuk merasa sebagai bagian dari suatu bangsa, meskipun ada perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesadaran ini sangat penting di Indonesia, yang kaya akan keberagaman. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran ini. B. Mengapa pendidikan penting untuk kesadaran persatuan? 1. Pendidikan membentuk karakter. Melalui pendidikan, siswa diajarkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, kerjasama, dan saling menghargai. Ini menjadi dasar bagi mereka untuk hidup dalam keragaman. 2. Pendidikan meningkatkan pengetahuan. Siswa belajar tentang sejarah, budaya, dan agama yang berbeda, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Mendorong partisipasi. Sekolah mengajarkan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan. Contoh peran pendidikan dalam membangun kesadaran persatuan. 1. Kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh konkret, di sekolah mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diajarkan dengan fokus pada nilai-nilai Pancasila. Siswa diajak berdiskusi tentang bagaimana sila-sila Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan. 2. Kegiatan ekstrakurikuler yang mengedepankan kerjasama. Contoh konkret, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau kelompok seni, di mana siswa dari berbagai latar belakang berkumpul dan bekerja sama dalam proyek. Misalnya, membuat pertunjukan seni yang menampilkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Program pertukaran pelajar, contoh konkret. Sekolah-sekolah dapat mengadakan program pertukaran pelajar antar daerah, di mana siswa dari satu daerah tinggal dan belajar di daerah lain. Ini membantu mereka memahami budaya dan cara hidup yang berbeda. Kegiatan sosial dan bakti sosial, contoh konkret. Sekolah dapat mengadakan kegiatan bakti sosial seperti membersihkan lingkungan atau mengunjungi panti asuhan. Kegiatan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan. D. Kesimpulan, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran persatuan di Indonesia. Dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, melibatkan siswa dalam kegiatan sosial, dan memperkenalkan mereka pada keberagaman budaya, pendidikan dapat menciptakan generasi yang menghargai persatuan di tengah perbedaan. Melalui pendekatan yang inklusif dalam pendidikan, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu. Mengatasi konflik sosial dengan prinsip persatuan. A. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan atau perbedaan yang muncul antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan suku, konflik sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, diskriminasi, atau kesalahpahaman. Mengatasi konflik sosial dengan prinsip persatuan adalah langkah penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Prinsip persatuan dalam mengatasi konflik sosial. Prinsip persatuan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Berikut adalah cara untuk mengatasi konflik sosial dengan menggunakan prinsip persatuan disertai dengan contoh konkret. 1. Dialog dan komunikasi. Prinsip membuka jalur komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru dapat membantu memahami sudut pandang masing-masing. Contoh konkret, jika terjadi konflik antara dua kelompok di sekolah, guru dapat mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Dalam forum tersebut, setiap pihak diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Ini bisa membantu mengurangi ketegangan
dan mencari solusi bersama. 2. Mengedepankan toleransi. Prinsip menghargai perbedaan merupakan kunci untuk menciptakan suasana damai di masyarakat. Toleransi membantu individu untuk menghormati pandangan dan budaya orang lain. Di sekolah, dapat diadakan kegiatan tentang Hari Toleransi, di mana siswa diajak untuk mempelajari dan merayakan berbagai budaya dan agama. Ini bisa berupa pameran budaya atau diskusi tentang pentingnya toleransi. 3. Mediasi oleh pihak ketiga. Prinsip menggunakan mediator yang netral dan membantu meredakan konflik dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Contoh konkret, jika ada perselisihan antara kelompok siswa, sekolah dapat menunjuk seorang guru atau konselor sebagai mediator. Mediator ini akan mendengarkan kedua belah pihak dan membantu mereka mencari jalan tengah. Mata, pendidik tentang persatuan dan kesatuan. Prinsip, pendidikan yang menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman dapat membantu mencegah konflik sebelum terjadi. Contoh konkret, sekolah dapat memasukkan pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Selain itu, diadakan juga program sosialisasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di kelas, agar siswa memahami makna persatuan dalam konteks keberagaman. C. Kesimpulan, mengatasi konflik sosial dengan prinsip persatuan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Melalui dialog, toleransi, mediasi, dan pendidikan, kita dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana saling menghargai. Dengan memahami pentingnya prinsip persatuan, siswa dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat, menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan kita mempelajari pendidikan Pancasila, kita telah memahami betapa pentingnya sila ketiga, yaitu Persatuan Republik Indonesia. Dalam konteks yang kaya akan keragaman ini, persatuan bukan hanya sekadar kata, tetapi merupakan fondasi yang harus kita jaga dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah bagian dari satu bangsa, satu tanah air, dan satu cita-cita. Marilah kita terus bersinergi, saling menghargai, dan bekerja sama demi kemajuan bersama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Sebagai pedoman kita, marilah kita ingat firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat. Innama al-mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah saudara satu sama lain. Tanggung jawab kita adalah untuk menjaga persatuan dan saling membantu, terutama dalam menghadapi perbedaan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan nilai-nilai persatuan dalam setiap langkah kita. Mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan bimbingannya, sehingga kita dapat menjadi generasi yang mencintai persatuan dan kesatuan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada bangsa kami, agar kita bisa hidup dalam harmoni dan kedamaian. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't